Hai, selamat datang kembali di langkahtenang.id. Di episode kedua kemarin, kita sudah bocorin kalau hari ini kita akan membahas sebuah paradoks. Kenapa pemikiran yang keras untuk meraih sesuatu justru malah membuat hal itu semakin menjauh dari kita? Pernah tidak kamu merasa semakin keras kamu mencoba untuk mencengkeram sesuatu, justru sesuatu itu semakin hancur di tanganmu? Kamu sudah mendedikasikan waktu belasan jam sehari, mematikan seluruh distraksi, dan memaksa pikiranmu berputar tanpa henti. Tapi anehnya, hasilnya tetap jalan di tempat. Atau kalaupun ada pencapaian fisik, di dalam dadamu rasanya gersang, hampa, dan lelah yang luar biasa secara jiwa. Kita sudah sepakat bahwa kamu tidak perlu merasa bersalah saat segala sesuatunya mulai berjalan dengan mudah. Namun, disinilah jebakan barunya muncul. Banyak orang mengira kalau hidup sudah mudah, kita akan menjadi malas, stagnan, dan kehilangan daya saing. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kondisi mudah itu agar tetap produktif di level tertinggi? Bagaimana cara kita tetap melompat jauh ke depan, mengejar target-target besar, tanpa harus mengorbankan kewarasan dan kedamaian mental kita? Hari ini, kita akan membedah ilmu tingkat lanjutnya. Kita akan membongkar sebuah kondisi kesadaran yang aku sebut frekuensi tenang. Sebuah ruang di mana tubuhmu tetap bertindak aktif. Tanganmu mengeksekusi dengan cepat. Kakimu terus melangkah, tetapi pikiranmu berada dalam kondisi kepastian mutlak yang dingin. Tanpa ketegangan, tanpa kecemasan, dan tanpa gesekan internal. Sebab, saat kamu berhenti melawan dirimu sendiri, disitulah realitas luar akan mulai tunduk dan merespons versi dirimu yang baru. Mari kita bedah secara logis. Mengapa manusia cepat mengalami burnout? Mengapa kita merasa lelah padahal baru bekerja 2 jam di depan laptop? Jawabannya, bukan karena beban kerjanya, melainkan karena apa yang terjadi di dalam kepalamu, gesekan internal. Bayangkan sebuah mobil sport paling mewah dan paling bertenaga di dunia. Jika rem tangannya ditarik setengah, lalu kamu menginjak gasnya dalam-dalam, apa yang terjadi? Mobil itu mungkin akan tetap bergerak maju, tetapi mesinnya akan menjerit, bannya akan terbakar, dan komponen di dalamnya akan hancur berantakan. Banyak dari kita mengendarai hidup kita dengan cara yang sama. Kita mengira bekerja keras itu harus melibatkan ketegangan fisik dan mental. Kita mengetatkan rahang, menahan napas tanpa sadar, dan membiarkan otot bahu kita kaku. Secara mental, ketika tanganmu sedang mengetik atau mengurus bisnis, pikiranmu sibuk berteriak. Bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana kalau orang lain lebih sukses dari aku? Bagaimana kalau uangku habis? Itu adalah bentuk gesekan. Itu adalah rem tangan yang sedang kamu tarik sendiri. Energi vital yang seharusnya dialokasikan 100% untuk kreativitas, ketajaman analisis, dan eksekusi yang bersih, justru habis terbakar hanya untuk meredam dan mengelola kecemasan buatanmu. Frekuensi tenang adalah ilmu tentang melepaskan rem tangan itu. Ini adalah kondisi di mana kamu memberikan pelumas terbaik pada roda jiwamu. Kamu bertindak bukan karena didorong oleh rasa takut akan kekurangan, melainkan karena kamu tahu tindakan tersebut adalah bagian dari skenario yang sudah pasti berhasil. Di frekuensi ini, kamu tidak lagi bertaruh atau mencoba-coba untuk menang. Kamu bergerak dengan mentalitas seorang pemilik properti yang sedang berjalan kaki untuk mengambil kunci rumahnya sendiri. Tenang, pasti, dan tanpa keraguan. Sains dan filosofi di balik action without friction. Kalau kamu mengira konsep ini terlalu abstrak atau sekadar teori motivasi, kamu keliru. Mari kita lihat dari sudut pandang neuroscience dan sejarah filsafat dunia. Di peradaban timur,
para master Taoism melahirkan konsep Wu Wei. Wu Wei sering salah diterjemahkan sebagai kemalasan atau pasrah tanpa berbuat apa-apa. Padahal makna sejatinya adalah actionless action, tindakan tanpa pemaksaan. Karakter Wu Wei digambarkan seperti air. Air tidak pernah mengerahkan ego atau ototnya untuk menghancurkan batu penghalang di sungai. Dia hanya mengalir, beradaptasi, mencari celah terkecil, dan dengan kelembutan yang konsisten itu, air justru mampu membelah gunung dan membentuk ngarai raksasa. Air sampai ke tujuannya tanpa pernah mengalami stres. Sementara, di peradaban barat, kaum Stoik menggali apa yang disebut ataraksia, sebuah benteng psikologis di mana jiwa tidak dapat diusik oleh variabel eksternal yang berada di luar kendali kita. Secara sains modern, frekuensi tenang ini berkolerasi langsung dengan dominasi gelombang otak alfa dan theta, digabungkan dengan aktivasi sistem saraf parasimpatik. Saat kamu berada di gelombang ini, hormon kortisol dan adrenalinmu menurun drastis. Efeknya, pandangan matamu meluas, kemampuan memecahkan masalah meningkat tajam, dan kamu bisa melihat pola serta peluang yang biasanya tidak terlihat oleh mata orang yang sedang panik atau stres. Sekarang, bayangkan kekuatan ini jika kamu bawa ke dalam operasional bisnismu, ke dalam strategi manajemenmu, atau ke dalam karya-karya kreatifmu. Kamu tetap menjadi orang yang paling sibuk mengeksekusi, paling cepat merespons, tetapi di dalam dadamu, suasananya seperti keheningan fajar di puncak gunung. Masalah tidak lagi kamu lihat sebagai monster yang mengancam nyawa, melainkan hanya sebagai baris kode yang perlu diperbaiki posisinya. Protokol menyetel frekuensi tenang, aplikasi praktis. Materi ini tidak akan menjadi daging kalau tidak bisa kamu praktikan sekarang juga. Untuk menyetel jiwamu agar masuk ke dalam frekuensi tenang ini setiap hari, ada 3 protokol sistematis yang wajib kamu jalankan. 1. Somatic anchoring, jangkar otot tubuh. Pikiranmu bisa berbohong dan berpura-pura tenang, tetapi tubuhmu tidak pernah bisa menipu. Setiap 1 atau 2 jam sekali di tengah kesibukanmu, lakukan pemindaian tubuh secara kilat. Cek rahangmu, apakah sedang mengatup rapat dengan tegang? Cek bahumu, apakah sedang terangkat mendekati telinga? Cek napasmu, apakah dangkal dan tertahan di dada? Ketegangan fisik ini adalah sinyal bawah sadar bahwa kamu sedang berada dalam mode bahaya atau fight or flight. Begitu kamu menemukannya, lepaskan secara sengaja. Kendurkan rahang, turunkan bahu, dan hembuskan napas panjang lewat perut. Katakan pada sistem sarafmu, kita sedang mengeksekusi tugas besar, tetapi kondisi kita sepenuhnya aman. 2. Detached observation, memisahkan diri dari badai mental. Saat dinamika pekerjaan atau bisnismu memanas, misalnya ada komplain, tenggat waktu yang mepet, atau rencana yang meleset, emosi cemas pasti akan mengetuk pintumu. Orang awam akan langsung membiarkan cemas itu masuk dan mengambil alih kemudi dengan berkata, "Aku panik, aku cemas." Di frekuensi tenang, kamu mengubah bahasanya. Ambil jarak 1 langkah ke belakang, lalu amati emosi itu dari kejauhan. Katakan di dalam hati, "Aku melihat ada entitas bernama kecemasan yang sedang menumpang lewat di pikiranku." Ingat, kamu adalah ruang bioskopnya, sedangkan kecemasan atau kepanikan itu hanyalah film yang sedang diputar di layar. Film itu akan selesai, sementara ruang bioskopnya akan tetap berdiri kokoh, utuh, dan tidak terpengaruh. 3. The assumption of finality, mengunci kepastian hasil akhir. Ini adalah teknik mental yang paling krusial. Sebelum kamu membuka laptop atau memulai harimu, duduk diam selama 2 menit. Tutup matamu dan visualisasikan bahwa target yang sedang kamu kejar ini sudah selesai dengan sempurna. Rasakan kelegaan dan kepastiannya di dalam tubuhmu sekarang.
Ketika kamu mulai bekerja dari ruang mental yang berasumsi bahwa kemenangan sudah di tangan, seluruh motif yang didasari oleh ketakutan akan langsung lenyap. Kamu tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu kepada dunia atau karena takut gagal, melainkan kamu bekerja murni sebagai proses administrasi fisik untuk menjemput hasil yang sudah sah menjadi milikmu. Tentang efek domino pada realitas, lompatan kuantum. Ketika kamu mampu mempertahankan frekuensi tenang ini secara konsisten di tengah aktivitas harianmu, kamu akan menyaksikan sebuah pergeseran masif pada bagaimana realitas luar merespons dirimu. Kamu tidak akan lagi terlihat seperti orang yang sedang mengejar atau memelas pada kesuksesan. Energi yang kamu pancarkan bukan lagi energi kekurangan atau butuh, melainkan energi otoritas, kecukupan, dan kepastian. Orang-orang di sekitarmu, mulai dari rekan kerja, mitra bisnis, hingga konsumen, akan merasakan karisma dan stabilitas yang sangat kuat dari dirimu. Mereka akan merasa aman berada di dekatmu, dan keputusan-keputusanmu akan ditaati tanpa banyak perdebatan. Peluang, modal, dan keberuntungan yang tadinya harus kamu kejar setengah mati, tiba-tiba akan mulai berbalik arah dan mengalir mendekat secara natural. Mengapa? Karena hukum dasar realitas bekerja berdasarkan resonansi. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara mengemis atau memaksanya. Kamu hanya akan menarik apa yang selaras dengan frekuensi internal dirimu saat ini. Inilah yang dinamakan quantum leap yang sesungguhnya. Kamu menghemat energi internalmu hingga 2 kali lipat, tetapi output nyata yang dihasilkan oleh tanganmu berlipat ganda hingga 3 kali lipat. Kamu tidak lagi menghabiskan hidupmu untuk bertarung melawan arus dunia. Kamu sudah menguasai seni menunggangi ombak ni manifestasi tanpa obsesi. Ingatlah satu hal ini untuk menutup perjalanan kita hari ini. Jalan menuju transformasi hidupmu yang paling tinggi tidak pernah ditemukan di dalam peluh keringat yang dipaksakan oleh kepanikan, melainkan di dalam keheningan mendalam dari tindakan yang disengaja. Terima kasih sudah melangkah bersama sampai di titik ini pada episode 3. Jangan biarkan pemahaman ini berhenti di sini saja. Klik tombol subscribe sekarang juga agar sistem sarafmu selalu siap menerima kelanjutan materi dari perjalanan ini. Sebab, di episode keempat mendatang, kita akan naik ke level yang jauh lebih menantang dan krusial. Manifestasi tanpa obsesi. Kita akan membedah bagaimana cara mengunci target yang sangat besar dan menginginkannya dengan seluruh jiwamu tanpa harus berakhir menjadi budak atau hancur karena obsesi terhadap keinginan itu sendiri. Tetaplah selaras dengan frekuensimu, jaga ketenanganmu, dan sampai jumpa di langkah selanjutnya.